Halo semuanya, perkenalkan saya Jessica Anastasia Putri dari kelas 2025C dengan NIM 25040564032. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kampanye Bahasa Indonesia yang telah saya buat dengan tema berbahasa yang tidak sopan di media sosial. Saya sangat senang dan berterima kasih kepada semua penonton karena telah memberikan komentar yang beragam, mulai dari pujian, masukan, hingga refleksi pribadi mereka tentang penggunaan bahasa dunia maya. Melalui video tanggapan ini, saya ingin memberikan apresiasi sekaligus menanggapi berbagai komentar yang menurut saya sangat menarik karena mencerminkan pandangan masyarakat terhadap pentingnya etika berbahasa di media sosial saat ini. Beberapa komentar yang saya terima menyebutkan bahwa video kampanye saya mudah dipahami, menarik, dan tidak menggurui. Ada juga yang menulis videonya bagus, bahasanya sopan tapi tetap tegas. Jadi merasa diingatkan tanpa merasa disalahkan. Nah, menurut saya komentar ini menunjukkan bahwa pesan kampanye berbahasa santun bisa tersampaikan dengan lebih efektif apabila dikemas dengan bahasa yang ramah dan tidak menekan. Hal ini sejalan dengan prinsip komunikasi efektif dalam berbahasa Indonesia, yaitu menggunakan bahasa yang komunikatif, santun, dan kontekstual. Saya merasa sangat senang karena pendekatan yang saya gunakan, yakni penyampaian yang ringan tapi tetap serius, ternyata bisa diterima dengan baik oleh audiens. Dan di sini saya belajar bahwa berbahasa santun tidak harus formal atau kaku, karena kita tetap bisa bersikap sopan bahkan dalam bentuk video kreatif sekalipun, asal kita memahami batas-batas etika komunikasi. Selain komentar positif, ada juga komentar yang bersifat reflektif seperti saya sering melihat orang di media sosial berbicara bahasa kasar karena perbedaan pendapat. Padahal kalau bahasanya lebih halus, pesannya mungkin bisa diterima. Dan ada juga yang menulis, saya jadi sadar ternyata kata-kata yang kita tulis biasanya tuh berdampak besar pada orang lain, bahkan tanpa kita sadari. Nah, komentar seperti ini sangat saya apresiasi karena menunjukkan bahwa penonton tidak hanya menonton secara pasif, tapi juga melakukan refleksi pribadi terhadap kebiasaan mereka sendiri di media sosial. Menurut saya, inilah tujuan utama dari kampanye bahasa. Bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menggerakkan kesadaran dan perubahan sikap berbahasa. Komentar reflektif tersebut juga membuktikan bahwa masyarakat sebenarnya menyadari adanya masalah etika komunikasi digital. Hanya saja seringkali mereka tidak tahu bagaimana cara menanggapi dan bagaimana cara menggali lebih dalam informasi dan bagaimana seharusnya mereka bersikap di media sosial. Melalui kampanye ini, saya ingin menunjukkan bahwa berbahasa sopan adalah wujud kecerdasan dan kedewasaan berkomunikasi, bukan kelemahan. Namun tidak semua komentar bernada setuju. Ada pula yang mengkritik dengan bahasa sopan seperti, kalau semua orang harus berbahasa sopan, bagaimana dengan kebebasan berekspresi di media sosial? Saya menilai pertanyaan ini sangat relevan, karena kebebasan berekspresi memang hak setiap individu. Tapi dalam konteks sosial, kebebasan itu harus dibimbing dengan tanggung jawab yang sopan dalam berbahasa. Berbahasa yang santun tidak berarti membatasi pendapat, melainkan mengatur cara kita menyampaikan pendapat agar tidak menyinggung atau menyakiti pihak lain. Media sosial memberikan ruang luas bagi siapa saja untuk berbicara, tetapi justru karena luasnya ruang itu, tanggung jawab kita sebagai pengguna bahasa menjadi lebih besar. Sopan santun bukan soal formalitas, melainkan soal menghargai orang lain dan menjaga agar ruang digital tetap sehat dan beradab. Dan berbagai komentar yang saya terima, saya semakin menyadari bahwa bahasa memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahasa juga bisa mempererat hubungan sosial, tetapi juga bisa menimbulkan konflik jika digunakan tanpa etika. Saya merasa bahwa masyarakat, terutama generasi muda, sebenarnya sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya berbahasa dengan baik. Namun seringkali media sosial mendorong orang untuk berbicara cepat tanpa berpikir panjang. Disinilah peran kampanye bahasa menjadi penting untuk mengingatkan bahwa kecepatan menulis tidak boleh mengalahkan kebijaksanaan dalam bertutur. Saya pribadi belajar bahwa menjadi pengguna media sosial yang cerdas tidak hanya tentang seberapa banyak kita tahu,
tapi juga seberapa bijak kita memilih kata-kata. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang telah memberikan komentar dan tanggapan terhadap video kampanye saya. Setiap komentar, baik yang memuji, merefleksi, maupun mengkritik, memberikan pelajaran berharga bagi saya untuk terus memperbaiki cara saya berkomunikasi. Mari kita jadikan media sosial bukan hanya tempat untuk bersuara, tapi juga tempat untuk belajar, menghargai perbedaan, melalui bahasa yang baik dan santun. Karena sesungguhnya, bahasa mencerminkan kepribadian bangsa. Dengan berbahasa sopan, kita turut menjaga martabat ini sekaligus memperkuat karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab. Terima kasih, sekian itu saja video tanggapan dari saya dan kampanye yang saya buat kemarin. Semoga semuanya bermanfaat dan saya mendapatkan nilai terbaik di UTS Bahasa Indonesia kali ini.